Kiai Pleret, maka ia juga harus memakai pusaka jika ingin membunuh Sutawijaya. Maka, Arya Penangsang pun mencabut keris pusaka Kiai Setan Kober yang terselip di pinggangnya. Akibatnya, usus yang tersampir di pangkal keris tersebut ikut terpotong, sehingga Arya Penangsang pun menemui ajalnya. Pasukan Jipang dipimpin Patih Matahun datang menyusul majikan mereka. Melihat Arya Penangsang tewas, mereka pun menyerbu untuk bela Patih. Kesemuanya itu dapat ditumpas oleh Ki Ageng Pemanahan dan Ki Panjawi. Sayembara telah usai. Ki Juru Martani menyusun laporan palsu bahwa Arya Penangsang mati dikeroyok oleh Ki Ageng Pemanahan dan Ki Panjawi. Apabila Hadiwijaya di Panjang mengetahui kalau pembunuh sebenarnya adalah Sutawijaya, tentu ia akan lupa memberi hadiah tanah Mataram dan Patih, mengingat Sutawijaya adalah anak angkat Hadiwijaya. Ki Juru Martani sebagai penasihat Sutawijaya. Setelah mengalahkan Arya Penangsang tahun 1549, Ki Ageng Pemanahan baru mendapatkan tanah Mataram sejak tahun 1556. Ki Juru Martani ikut bergabung di desa itu. Ki Ageng Pemanahan meninggal tahun 1575, digantikan Sutawijaya, yang berambisi menjadikan Mataram sebagai kerajaan merdeka. Ki Juru Martani menjadi penasihat Sutawijaya. Ia juga mendukung perjuangan Sutawijaya selama masih berada pada jalan yang benar. Ki Juru Martani pun berangkat bertapa ke puncak Gunung Merapi meminta bantuan kepada penguasa gaib di sana. Hasilnya ketika terjadi perang melawan Pajang tahun 1582, Gunung Merapi tiba-tiba meletus dan memuntahkan laharnya menyapu pasukan Sultan Hadiwijaya. Kesaktian Ki Juru Martani. Ki Juru Martani tidak hanya dikisahkan cerdik, tapi juga memiliki kesaktian tinggi, meskipun tidak pernah diceritakan bertarung melawan musuh. Babat Tanah Jawi mengisahkan, Sutawijaya memiliki putra sulung bernama Raden Rangga yang suka memamerkan kesaktiannya. Suatu hari Raden Rangga disuruh pergi ke rumah Ki Juru Martani untuk berburu. Pemuda itu pun berangkat dengan setengah hati karena merasa lebih kuat daripada Ki Juru Martani. Sesampainya di tujuan, Ki Juru Martani sedang sholat. Raden Rangga menunggu di teras musola sambil iseng melubangi batu lantai menggunakan jari. Ki Juru Martani lalu muncul dari dalam menghampiri Raden Rangga mengatakan kalau batu musola tersebut keras jadi jangan buat mainan. Seketika itu juga, Raden Rangga tidak mampu lagi melubangi batu musola dengan jarinya. Sejak itu, Raden Rangga berguru pada Ki Juru Martani dengan sepenuh hati karena ia yakin kalau orang tua yang dianggapnya lemah dan tidak pernah bertarung itu ternyata menyimpan kesaktian yang luar biasa. Alkisah akhir hayatnya Ki Juru Martani. Lalu ia menjabat sebagai Patih Kesultanan Mataram sejak pemerintahan Sutawijaya tahun 1586 sampai tahun 1601. Dilanjutkan pemerintahan Mas Jolang putra Sutawijaya yang memerintah tahun 1601 sampai tahun 1613. Lalu digantikan oleh Adipati Martapura putra Mas Jolang yang menjadi raja satu hari, dan dilanjutkan Sultan Agung putra Mas Jolang lainnya yang naik tahta sejak tahun 1613. Ki Juru Martani alias Adipati Mandaraka meninggal dunia pada tahun 1615. Kedudukannya sebagai Patih Mataram kemudian digantikan oleh Tumenggung Singaranu. Dengan demikian, Ki Juru Martani mengabdi di Mataram dalam waktu yang sangat lama, yaitu ikut membuka alas Mentauk menjadi desa Mataram Islam, sampai awal pemerintahan Sultan Agung, Cicit Ki Ageng Pemanahan. Sultan Agung memerintah sampai tahun 1645 kemudian digantikan oleh putranya, bergelar Amangkurat I yang lahir dari permaisuri keturunan Ki Juru Martani. Nah itulah sepenggal kisah tentang sejarah Ki Juru Martani yang banyak berperan di kerajaan Mataram Islam. Terima kasih, semoga bermanfaat tentang kisah kerajaan di Tanah Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.